Hai, kembali bersama dengan saya Andrew Suryadi dalam The Making of Spooky Mansion. Dalam tutorial The Making of Spooky Mansion ini, saya akan membahas tentang karya yang saya ciptakan beberapa tahun yang lalu untuk mengikuti kontes bulanan dari forum Genomon yang bertema Spooky Mansion atau rumah hantu. Saya mengambil tema rumah hantu yang kosong, tidak berpenghuni, tapi pada waktu tengah malam ada cahaya hijau misterius di atas bangunan yang menyala-nyala seolah-olah ada menyalakan dari dalam. Nah, begitulah sekilas cerita singkat yang ada di balik gambar Spooky Mansion tersebut. Berikutnya kita akan masuk ke dalam proses pertama kita, yaitu proses 3D modeling. Saya menggunakan software 3D Studio Max untuk menciptakan karya ini. Namun, saya tidak akan banyak membahas sisi teknis dari software ini. Karena apa yang saya share merupakan hal yang esensi yang bisa digunakan juga pada software-software lainnya. Tools-tools yang saya gunakan cukup basic, seperti menggunakan bentuk geometri dasar, kotak yang di-extrude, latte modifier, dan shape line yang saya extrude, serta menerapkan chamfer untuk sisi-sisi modelingnya supaya memberikan kesan yang lebih realistis. Saya menempatkan batu nisan yang bertebaran di sekitar bangunan besar ini untuk memberikan detail serta memberikan sense of scale, yaitu perbandingan skala antara bangunan ini dengan batu nisan di sekitarnya, supaya kita mengetahui kira-kira seberapa besar dan tinggi bangunan ini dibandingkan dengan batu-batu nisan yang ada. Berikutnya, saya menambahkan beberapa 3D modeling lagi seperti lampu jalan, pagar, dan pohon. Ini untuk lampu jalan yang saya tempatkan di dalam scene. Dan kemudian inilah pagar di depan rumah besar ini. Seperti yang bisa terlihat, saya hanya berfokus pada pagar yang terlihat di kamera saja. Untuk pohon, saya menggunakan AEC Extended yang sudah terintegrasi di dalam 3D Studio Max. Seperti yang terdapat pada panel geometri sebelah kanan ini, ada pilihan AEC Extended, dan kemudian klik tombol Foliage, dan di bawahnya kita bisa melihat berbagai macam pilihan pohon yang siap dipakai. Sebagai contoh, pohon ini yang saya pakai juga di dalam scene Spooky Mansion ini. Saya juga memakai jenis pohon yang lain untuk ditempatkan di atas gedung, seperti pohon yang kita lihat ini. Berikutnya, kita akan membahas tentang tekstur yang dipakai di dalam scene Spooky Mansion ini. Saya mempertahankan agar proses tekstur untuk scene ini tetap sederhana dan tidak rumit. Sebagian texturing yang saya pakai hanya melibatkan diffuse map, bump map, dan displacement map, seperti yang terdapat pada tekstur bangunan utama ini. Kemudian untuk tekstur atap biru di area atas, saya hanya menggunakan diffuse map dan bump map yang menggunakan gambar tekstur atap dari library tekstur saya. Dan saya menggunakan V-Ray-like material dengan warna hijau untuk cahaya yang terpancar dari jendela. Inilah tekstur yang saya pakai untuk bagian menara atas, yang juga hanya menggunakan diffuse map serta bump map. Sedangkan ini adalah tekstur untuk beberapa list bangunan utama seperti yang ditunjukkan oleh arah panah. Berikutnya, kita akan membahas tentang lighting dan rendering. Saya hanya menggunakan 3 V-Ray lights dalam bentuk sphere dan V-Ray HDRI yang diterapkan pada environment map untuk mendapatkan pencahayaan yang realistik. Ini adalah satu lampu utama yang datang dari sebelah kanan dengan intensitas cahaya yang lebih besar untuk mensimulasikan cahaya bulan. Sedangkan ini adalah lampu sekunder yang datang dari sebelah kiri sebagai cahaya yang menerangi tepi gedung utama, serta satu lampu hijau kecil yang ada di bagian dalam menara atas untuk menerangi bagian dalam menara tersebut. Ini adalah posisi penempatan lampu utama dan lampu sekunder dari viewport atas. Berikut ini adalah V-Ray HDRI dengan gambar awan yang diterapkan pada environment map untuk mendapatkan hasil kontras gelap dan terang yang realistik pada scene ini. Inilah sekilas setting render V-Ray yang saya pakai dengan mengubah hanya beberapa parameter saja dan meninggalkan setting yang lain sesuai dengan setting defaultnya. Dan inilah hasil render sebelum masuk ke dalam tahap post production.
Terakhir, kita akan masuk ke dalam tahap post-production dengan menggunakan Photoshop. Saya mulai menambahkan bulan, awan, serta glow hijau pada jendela dan kabut tambahan di bawah. Kemudian mulai memasukkan pohon kering di sebelah kiri dan elemen tiang jalan di tengah, serta kembali menambahkan kabut yang lebih banyak di bawah dan memasukkan elemen pagar depan rumah serta pohon kering di kiri atas. Demikianlah proses pembuatan Spooky Mansion ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi pada seri tutorial-tutorial kami yang berikutnya.